Wih gila, Kejaksaan Agung tariknya ngeri banget. Dia berhasil nangkep bos Sriwijaya Air yang ngelakuin korupsi di pertimahan sampai dengan berapa? 300 triliun. Setelah sekian lama mangkir dari panggilan, Henry Lee, pendiri Sriwijaya Air, ditangkap Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari Singapura. Henry diduga terlibat dalam mega korupsi tata niaga timah PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Koruptor 300 triliun ketangkap. Nah ini ada Mas Kaisang lagi pegang pesawat mainan dan ternyata bos Sriwijaya Air yang kena. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini sudah mulai ngerti ya. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi viral nih teman-teman ya, kasus-kasus korupsi di awal-awal pemerintahan Bapak Prabowo. Tentu kita sebagai masyarakat, sebagai orang desa, ketika melihat para koruptor itu ditangkap, kita cukup senang lah ya, karena itu sangat merugikan. Yang seharusnya mungkin dialokasikan buat membangun negara, dialokasikan kepada desa, kepada pendidikan, dan satu persatu ini mulai dibuka. Setelah sekian lama mangkir dari panggilan, Henry Lee, pendiri Sriwijaya Air, ditangkap Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta setibanya dari Singapura. Henry diduga terlibat dalam mega korupsi tata niaga timah PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dari kelebihan bayar sewa smelter hingga kerusakan ekologis, kasus ini adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Apakah penangkapan ini akan membawa keadilan bagi kerugian besar tersebut? Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini sudah mulai ngerti ya. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Itu kalau kita buat beli cendol, kayaknya desa saya itu apa ya, bisa buat berenang teman-teman ya. Bayangkan 300 triliun loh. 1 juta ya ratau nyekel ya. 300 triliun. Mantap sekali. Oke, kita dukung terus ya. Mudah-mudahan koruptor di Indonesia itu semakin hari semakin habis lah ya. Nah, kita lanjut nonton videonya. Wih gila, Kejaksaan Agung tariknya ngeri banget. Dia berhasil nangkep bos Sriwijaya Air yang ngelakuin korupsi di pertimahan sampai dengan berapa? 300 triliun. Jaksa Agung menangkap salah satu orang terkaya di Indonesia konglomerat pemilik maskapai Sriwijaya Air dalam kasus timah. Henry Lee ditangkap saat kembali dari Singapura karena beberapa kali sebelumnya itu udah dikasih surat panggilan gak datang dan akhirnya langsung diciduk bro. Kabarnya beliau ini yang membiayai proses pembelian mesin untuk melebur biji timah ilegal. Yang kedua, beliau juga membuat perusahaan boneka di mana untuk menyelundupkan hasil biji timah dari timah ilegal yang merugikan negara sampai dengan 300 triliun. Kalau ngomongin soal pertambangan di Indonesia ini rame banget. Apalagi ada video yang lagi viral masalah tambang minyak ilegal yang diupload sama salah satu akun. Ini video yang lagi rame kemarin di mana ini salah satu tambang minyak ilegal yang ada di daerah Sumatera yang diupload oleh sebuah akun yang isi captionnya kayak gini. Bapak Kapolri harus tahu ini adalah sarang mafia penyuling minyak ilegal di desa Bayat Ilir Musi Baju Asin. Ini baru satu sampel tempat Pak, sedangkan ini ada banyak sekali tempat penyulingan minyak ilegal. Aparat di sini pada tutup mata karena apa Pak? Bapak sudah pasti tahu lah, kami sudah capek lapor dengan mereka, bahkan informasi ada anggota juga yang ikut bermain dengan minyak ilegal. Nah ini PR Pak Kapolri nih, jadi video ini harus sampai ke Pak Kapolri biar ditindak nih. Kemarin kan sempat viral di daerah timur tuh, masalah polisi yang dipecat gara-gara mengungkap tentang mafia minyak. Nah apakah aparat ini terlibat lagi? Kalau lo pengen tahu video lengkap masalah minyak ini, cek aja di video tadi ada namanya. Dan kita kawal semoga itu abang admin yang ngelaporin itu tetap aman. Dan video ini harus viral sih, karena itu mafia gue yakin gede banget. Nah tugas kalian buat ngeviralin biar Pak Kapolri ngeliat. Dan nanti Pak Prabowo balik dari luar negeri nih, tuh kasus ke-up. Oke, tugas kalian sekarang untuk nge-like dan share video ini. Nanti kalau ada video baru, gua share. Pokoknya Indonesia harus bebenah. Ini udah lagi bener nih pejabat-pejabat kita, oke?
Biasanya korupsi cuma 2 orang, ini enggak, 21 orang korupsi ketahuan. Bayangin 3 kasus langsung keciduk oleh 21 orang tersangka. Di mana ngerugi negara sampai 84 miliar dibagi 21 orang, kurang ngajar. Dan yang serunya adalah kasus ini itu kejadian tahun 2019 dan 2020, tapi baru ketahuannya di era sekarang. Dan lu pengen tahu di mana? Nih kasusnya. 3 kasus korupsi ini itu mulai dari pembangunan jalan di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020. Yang kedua, kasus korupsi pembangunan pasar di Kota Parepare 2019 dan sejumlah fasilitas kredit konstruksi. Dan yang lebih serunya lo tau apa? Dan ternyata gue baru tahu kenapa koruptor lagi banyak ditangkepin itu, karena ada program prioritas atau Astacita yang dijalankan selama 100 hari pertama pemerintahan presiden. Jadi mungkin gebrakan yang dilakuin ini adalah 100 hari pertama, tapi semoga aja kasus yang kayak diciduk-cidukin koruptor ini beneran kejadian. Apalagi lu bayangin coba, ini belum nyampe 100 hari aja udah banyak banget yang ketahuan. Dan gue lagi ngerasa kasus korupsi berapa hari ini lagi turun karena mungkin Pak Prabowo lagi di luar negeri. Kalau dia udah balik mungkin bakal greget lagi ya. Tapi gue mau klarifikasi bahwa banyak yang bilang, "Bang, lu ini dibayar sama Gerindra dan sebagainya." Gua nggak dibayar sama siapapun, tapi gua sebagai masyarakat Ikram Afro, gua ngerasa anjir, era sekarang itu sumpah seneng banget ngeliat gebrakan-gebrakan yang terjadi di era ini. Bener. Nih gua tanya sama temen gua, lo belakangan ini seneng gak ngeliat koruptor ditangkepin? Menyala banget. Bapak Presiden terima kasih, buat menteri-menteri juga terima kasih, menyala banget. Dan bukan cuma gua doang, pasti kalian juga pada ngerasa sumpah seneng banget ngeliat koruptor ditangkepin. Jadi gua klarifikasi itu aja ya. Kalau lu punya info terbaru tentang koruptor yang keciduk, mention gua biar gua bantu update. Breaking news guys, breaking news. 300T guys. Pak Henry Lee tersangka kasus dugaan korupsi merugikan negara 300T. Lu bayangin tuh. Semoga negara Indonesia tidak ada koruptor lagi ya guys. Ini nih banyak biang kerok. Negara 300T, 271T kemarin guys. Berita kemarin tuh kalah sama ini. Kalian bayangin 300T. Coba bayangin, beli kasur bisa buat taruh di jalan raya itu. Tatakannya sadis. Respect buat penyidik-penyidik. Ini dia ilegal ya, penambangan ilegal. Viral di media sosial. Netizen bertanya, kenapa baru di zaman Presiden Prabowo banyak kasus korupsi terbongkar? Kenapa di zaman Presiden Jokowi tikus-tikus itu dibiarkan berkeliaran? Bukan Pak Jokowi tidak mau, bahkan Pak Jokowi sudah mengantongi nama-nama para koruptor itu. Akan tetapi selama Undang-Undang Perampasan Aset belum disahkan oleh DPR RI, semua itu akan sia-sia. Koruptor 300 triliun ketangkap. Nah ini ada Mas Kaisang lagi pegang pesawat mainan. Dan ternyata bos Sriwijaya Air yang kena. Benar. Cluenya betul-betul mantap. Kalian masih ingat kan ketika Pak Jokowi bilang sudah mengantongi 11.000 triliun? Nah ini salah satu dari 11.000 triliun. Sekarang dieksekusi. Ini lagi hari ini politisi Golkar saya menerima panggilan Agun Bina Jerat seru yang 15 tahun yang lalu. EKTP Pak? EKTP. Untuk tersangka baru. Namanya perlu saya sebutin. Ada 2 tersangka baru. Ada masuk kasus di KTP guys. Ya. Inisialnya? Ya pokoknya ada tersangka baru yang sudah lama sering dipublikasikan. Entah pasti Pak. Siapa itu ya? Ya. Inisialnya Pak? Ya. Inisialnya apa? Ya ditanya sama juru bicaranya. Ayo Pak, lagi tanyain berapa pertanyaan oleh penyidik? Merasa pertanyaannya nggak beda sama yang dulu. Kasus KTP sekarang ada 2 tersangka baru guys. Ada berapa pertanyaan? Mantap. Pak Prabowo, Gibran, mantap. Singkat sekali yang hanya konfirmasi pemeriksaan yang dulu. Karena kasusnya kan sama. Sudah 15 tahun yang lalu sama siapa lagi. Tersangkanya ini ada berapa orang? Tersangka barunya ini ada berapa orang? Ya nanti tanya 1, 2, 3 sama juru bicara aja. Jumlahnya aja? Ya sama juru bicara aja. Saya nggak berani. Bapak tadi kan dipanggil sebagai saksi kan ada suratnya kan? Itu atas untuk tersangka siapa? Iya, makanya saya bilang kalau sudah masuk proses penyidikan ya tanya sama petugas.
Kalau itu kasus kan Yang lama, Pak. terkait dengan saya hanya diminta keterangan untuk dua tersangka baru. Wah, Itu mantap. Sudah terlibat lama, Pak. Ya? Sudah terlibat lama, tapi belum ditahan. Belum ditahan. Kalau nggak salah dulu Ganjar pernah jadi saksi juga ya. Aduh, kayaknya. Dari penyelenggara negara atau swasta? Ya itu terlalu dalam pertanyaannya. Nah, itu kan dengan Pak kalau profesinya aja, Mas. Ya. Makasih. Terjunkan Kopassus untuk menjaga keamanan Jaksa Agung gara-gara Jaksa Agung ini membongkar kasus besar korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah, bro. Nah, dia menyatakan bahwasanya ada berbagai macam oknum yang mengepung dan menteror dirinya usai ungkap kasus ini, bro. Ada juga yang menyatakan ini oknum ini dari anggota Polri, khususnya Brimob. Nah, sampailah di rapat Komisi 3 DPR waktu itu, hal ini langsung dipertanyakan langsung ke Kapolrinya, bro. Bahwasanya Kapolri berpendapat ini bukan oknum anggota dari dia, khususnya Brimob. Apabila benar-benar anggota dia, langsung diproses sekarang itu juga, bro. Nah, ini hanya framing dan teknik mengadu domba dari para koruptor besar untuk mengadu domba pemerintah yang ada di negara kita, bro. Karena para koruptor besar ini sudah ketar-ketir atas gerakan pemerintah kita sekarang, bro. Ya. Jadi masyarakat yang udah percaya ya atas isu-isu yang begini. Nah, untuk Jaksa Agung sekarang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas kasus korupsi besar yang ada di negara kita, khususnya di berbagai macam sektor strategis ya, di tambang, emas, gula, perkebunan sawit, dan garam. Ya. Nah, walaupun banyak intimidasi, ancaman, teror, pengepungan yang didapatkan oleh Jaksa Agung nggak akan pernah gentar, nggak akan pernah takut dalam memberantas kasus korupsi besar yang ada di negara kita sampai ke akar-akarnya, bro. Mantap. Untuk Jaksa Agung, mantap kali, Pak. Mohon kita kalau. Tangkap tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry ditangkap di Bandara Suta usai dirinya kembali dari Singapura. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan Henry Lee selama ini menjalani pengobatan di Singapura. Herli juga mengatakan paspor Henry Lee habis akhir bulan ini. Usai ditangkap, Henry Lee langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Senin malam. Henry Lee kemudian digiring jaksa ke dalam gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Henry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah. Ia menjabat sebagai beneficiary owner PT TIN dan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan April 2024. Sebelumnya Henry selalu mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan dan berdalih masih berada di Singapura untuk berobat. Jadi teman-teman ya tentu saja kita sebagai masyarakat kecil ya, hanya bisa menonton ya. Semoga saja dengan adanya sebuah kejadian-kejadian ini itu bisa dijadikan pelajaran ya, agar jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tentu saja ya bagi rakyat yang sekarang itu susah ya, mencari pekerjaan susah, pertanian sekarang susah, seakan-akan itu sebenarnya di bawah itu menjerit. Mau bagaimana bingung, mau kerja apa. Tapi ketika kita melihat berita-berita yang seperti ini, cukup miris sekali teman-teman. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan pemerintahan kita ya bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya bisa dikembalikan mungkin ya kepada negara dan digunakan untuk membuat fasilitas-fasilitas pendidikan, membuat lapangan-lapangan pekerjaan. Karena banyak sekali dari anak-anak kita itu sekarang yang baru lulus SMA, mereka itu juga pasti butuh pekerjaan. Nah, kita menunggu pemerintah itu membuat lapangan pekerjaan yang cukup banyak agar bisa menampung anak-anak kita yang baru lulus dari sekolah. Saya pernah merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan.
bahkan pernah merantau sampai ke negara orang. Biarpun di negara orang itu gaji besar, tapi sebenarnya nggak nyaman karena itu bukan negara sendiri. Paling enak itu kita itu hidup di negara sendiri, mempunyai pekerjaan di negara kita sendiri. Nah, pokoknya kita doain aja, mudah-mudahan pemerintahan kita bisa sukses dan kedepannya negara ini lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.